Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Kampung Pembaca Quran Bantul, Yogyakarta. Jadi pertama-tama kita ketahui bahwa Khatamul Anbiya Muhammad SAW menerima Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu Quran tersebut disusun dengan ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Dakwah yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan Quran. Setelah Quran selesai, maka beliau meninggal. Tapi dalam perkembangan sejarah, dakwah para pengikutnya terjadi pergeseran. Dakwah yang berpusat di kota Madinah menuhankan Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan Quran sebagai kitab yang orisinal sampai hari ini, sehingga bisa kita cek keasliannya. Sementara dakwah yang berkembang dari Mekah menggunakan hadis dengan menuhankan Allah, seperti yang ada kita sering dengar, sama dengan Nasrani dan Yahudi. Allah itu Alhu, artinya semua Dia, adalah frekuensi tauhid. Qul huwallahu ahad. Jadi orang untuk mencapai hubungan dengan pencipta itu disatukan dulu frekuensinya, tidak ada yang lain selain Dia, Rabbul Alamin. Hingga kita dalam sholat diawali dengan Allahu Akbar, penyatuan frekuensi, baru Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar, Rabbighfirli farhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jadi ini perkembangan yang cukup signifikan di dalam hubungan dengan pencipta, Rabbikal ladzi khalaq. Tapi karena orang Mekah sebelumnya adalah musuh daripada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga mereka harus bersahadat, menyatakan bahwa mereka punya frekuensi satu, hanya semuanya Dia, yaitu Ahad, sehingga diwajibkan bersahadat. Jadi kewajiban bersahadat dilaksanakan untuk menyatukan frekuensi bagi orang-orang yang belum bertauhid. Jadi pemahaman Alhu, Allah dan lain-lain itu bisa terjadi selama ini adalah penggabungan unsur seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Mereka menganggap
Tritunggal, 3 adalah 1, 1 adalah 3, Allah. Karena bahasa yang sebenarnya adalah Allah itu dari Alhu, semua dia. Jadi dianggap juga yang mereka sembah-sembah selain Rabbul Alamin itu juga bagian dari dia. Tapi itu baru di frekuensi. Sehingga ada statement di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan ketika Bilal dihukum di padang pasir oleh majikannya yang masih kafir, ketika itu beliau masih hamba saya, maka dia menjalankan perintah surat Al-Ikhlas itu, ahad, 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 ahad. Dan itu yang dilakukan itulah yang menyebabkan beliau itu sangat tinggi kedudukannya di antara para sahabat. Nah, kita beruntung ada kitab Al-Quran yang asli sampai hari ini, sehingga kita bisa melakukan pengecekan terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam terjemahan yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pencipta dalam berhubungan atau menjalankan amanatnya sebagai khalifah di muka bumi. Sementara umat-umat yang beragama lain, pemahaman mereka tidak bisa di cross check dengan kitab aslinya, sehingga statement mereka bahwa yang kuasa itu Allah dan lain-lain itu tidak bisa dicek kepada pemilik alam semestanya itu siapa, karena itu sudah diterjemahkan. Rabbul Alamin itu tidak bisa diterjemahkan, tapi dipahami. Karena kemampuan kita menerjemahkan kalimat itu tidak mampu. Tapi kalau kita baca Quran terjemahan dari pangkal sampai selesai, maka kita akan diberi pemahaman Rabbul Alamin, Rabbikal ladzi khalaq, Rabbil falak, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Itu akan menjadi satu pemahaman, karena akan dijelaskan secara bertahap di dalam Quran. Kalau kita tidak bisa berbahasa Arab karena nabinya bahasa Arab, kita menggunakan terjemahan. Dan terjemahan ini kita akan bisa tahu beberapa kelemahan secara dalam kemampuan terjemahan, karena yang menerjemahkan bisa menggunakan hanya satu bidang keilmuan, hanya bahasa atau sejarah atau apa. Tapi yang sebenarnya itulah mukjizat Quran, bisa dipahami oleh semua manusia dari berbagai kalangan, sejauh mereka berhubungan dengan kitab asli dan kitab terjemahannya. Karena dalam proses ini ada statement Allah yang mengajari dengan pena, dengan tulisan. Sehingga kitab terjemahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpengetahuan itu, kalau kita baca, akan membantu proses berpikir kita untuk lebih memahami apa yang dimaksud dari petunjuk bekerja kepada Allah sebagai pembawa amanah khalifah di muka bumi. Demikian Kamis pagi ini sedikit kita sharing dari Kampung Pembaca Quran Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.